Nikmat terbesar itu kalau orang sudah diberi oleh Allah maqam ridha, selalu senang dengan apa yang Allah putuskan, selalu bahagia dengan apa yang Allah takdirkan. Ini maqamur ridha, termasuk makom-makom yang tinggi di kalangan orang-orang yang saleh, maqamur ridha. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang ahli surga begitu itu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang ahli surga itu sifatnya gimana? Keadaan hidupnya di surga gimana? Allah jelaskan di situ. Radhiyallahu anhum. Mereka itu diridhoi oleh Allah. Waradu anhu, dan mereka pun ridha, puas kepada Allah. Allah puas kepada mereka dan mereka puas kepada Allah, sama-sama puas. Itu keadaan ahli surga. Allah ridha kepada mereka, yakni Allah sangat puas dengan penghambaan mereka kepada Allah ketika mereka di dunia. Hambanya ini ketika di dunia menghamba dengan sungguh-sungguh, menghamba dengan benar, melawan nafsu untuk melaksanakan salat karena taat kepada Allah, melawan nafsu dan syahwat untuk menjauhi larangan Allah, melawan ego-ego pribadi demi menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini semua dinilai oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah, sehingga Allah puas. Allah puas kepada hamba ini. Ya Allah, derajat yang mulia. Sang penciptanya, sang khaliknya, sang pengatur kehidupannya puas kepadanya, bikin puas khaliknya. Ini orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Allah ridha karena pengabdian mereka selama hidup mereka. Allah ridha dan puas kepada mereka karena ubudiyah mereka yang totalitas kepadanya. Itu makna radhiyallahu anhum. Kemudian Allah pun puas ketika mereka sudah di alam akhirat. Allah menyenangkan mereka, Allah membahagiakan mereka. Seperti seorang kekasih yang kepingin membahagiakan kekasihnya, dia puas. Apa yang dia mau dikasih, apa yang dia kepingin diberi, sehingga Allah ridha, Allah puas kepada mereka, dan mereka pun puas. Waradu anhu, dan mereka orang-orang ahli surga itu puas dengan apa yang Allah berikan. Ternyata yang Allah berikan itu lebih-lebih daripada bayangan mereka. Ternyata yang mereka terima itu di atas bayangan dan khayal mereka. Ternyata yang disiapkan oleh Allah, balasan-balasan ibadah dan amal di sana itu semua di atas bayangan dan khayal mereka. Maka mereka puas. Maka Allah merekam tuh bagaimana diskusi orang-orang ahli surga dalam berbagai ayat. Allah mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haq. Mereka ketika memasuki surga berucap hamdalah, ya Allah, alhamdulillah, kita dulu di dunia dapat hidayah, kita Islam dapat hidayah, kita ngaji dapat hidayah, alhamdulillah, jadi kenangan di surga. Dalam ayat yang lain Allah menceritakan ucapan ahli surga, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Natabawwa'u minal jannah
haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Orang-orang ahli surga nanti ketika masuk ke surga, mereka saking puasnya, mereka berucap, ya Allah terima kasih banget, ya Allah matur nuwun yang nggak bisa terhingga, Engkau berikan kepada kami surga yang luas dan kami bebas memilih kapling manapun, dengan tipe apapun Allah kasih. Natabawwa'u minal jannah haitsu nasya. Orang-orang ahli surga ketika masuk surga dipersilakan oleh para malaikat, ambillah kapling-kapling surga ini seperti yang kalian mau, haitsu nasya. Kalau di dunia lihat kapling pengen fulusnya nggak kepengin. Kalau di akhirat di surga, pilihlah kapling yang kalian mau, haitsu syi'tum, seperti yang kalian inginkan. Allah berikan lebih daripada itu. Allahumma ja'alna min ahli jannah ya Allah ya arhamar rahimin, amin ya rabbal. Allah ceritakan lagi di Al-Quran tentang keadaan ahli surga. Walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudhilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Di dalam tafsir para ulama, ayat ini sangat menarik. Ketika orang-orang ahli surga masuk ke surga dengan keluasan yang tidak bisa kita bayangkan, yang dikatakan bahwasanya terakhir orang yang masuk surga itu dia mendapatkan seperti dunia ini 10 kali lipat. Terakhir orang yang paling akhir masuk surga, dia mendapatkan seperti dunia ini 10 kali lipat. Yang paling akhir loh. Bagaimana yang awal-awal, bagaimana yang kelas-kelas hebat, nggak bisa kebayang luasnya surga. Nah ketika orang ahli surga masuk ke surga itu, Allah saking memuliakannya ahli surga, Allah tidaknya yang dijanjikan tuh bagus, rumah yang dijanjikan bagus. Umpamanya di perumahan dunia nih, ada perumahan yang di situ ada 1000 rumah, yang bagus-bagus, kita disiapin satu di situ. Tapi kalau kita nggak tahu alamatnya, apa orang ngeluh dasar? Yang mana rumahnya ini? Nah kalau surga bagaimana? Yang luasnya beribu-ribu atau mungkin berjuta-juta luas, lebih luas dari di dunia ini. Kalau kita diberikan surga tapi nggak tahu alamat rumah kita, apa pusing juga. Karena itulah Allah SWT memberikan satu kemuliaan ahli surga. Ketika mereka masuk ke surga, langsung diberi oleh Allah GPS. Langsung Allah kirim GPS mengantar mereka ke alamat yang sudah disiapkan oleh Allah. Disitulah surga dia, tempatnya, derajatnya, kelasnya di situ. Dia sampai di situ. Kata Allah di situ, qala ta'ala wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Allah memasukkan mereka, orang-orang yang meninggal di jalan Allah, yang hidupnya untuk Allah, itu mereka ketika masuk surga langsung dikirim sebuah GPS, langsung nggak pakai pusing, itu dia terbang sampai ke tempat surga dia yang telah Allah siapkan untuk dia, tanpa dia harus capek-capek mencarinya, dia sampai ke sana.
Itulah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hambanya supaya hambanya puas, karena hambanya telah membuat Allah puas dengan pengabdiannya, penghambaannya, dengan salatnya yang baik, dengan zikirnya yang baik, dengan amal-amalnya yang baik. Allah puas, maka Allah ingin memuaskan mereka. Ada diskusi lagi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan wa lahmim mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'zim wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Shadaqallahul azim. Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa ahli surga itu nanti salah satu season yang mereka jalankan di sana, satu season yang mereka nikmati di surga nanti di sana, mereka itu ternyata ngobrol, bertemu. Fulan dan fulan dulu di dunia bareng-bareng, ya, ngaji bareng, pengajian bareng. Surganya beda. Ini dapat sana, ini dapat sini. Tapi ada perjumpaan. Salah satu yang disenangi orang itu kan ketemu teman. Ya, punya rumah mewah, kalau nggak pernah ketemu teman, wah, nggak enak. Pengen keluar, pengen ketemu teman-teman, sahabat-sahabat. Orang ahli surga begitu. Mereka keluar ketemu sama teman. Masya Allah, kaif halukum bikhair. Alhamdulillah, ya. Mereka ngomong, ya Allah, dulu kita di dunia ini orang yang serba khawatir tentang su'ul khotimah, khawatir tentang alam kubur, khawatir tentang neraka. Orang kita ini dulu serba takut, ya. Kalau udah bayangin su'ul khotimah takut, kalau bayangin sakaratul maut kita ini takut. Iya bener, ana sama, ana dulu di dunia kayak ente, ya. Kalau udah inget sakaratul maut nanti akhir hayat gimana, nangis. Ana nggak tahu gimana itu, khawatir banget. Nanti di alam kubur bagaimana, ana sering nangis, kata temennya. Apalagi kalau sudah bayangin endingnya, nanti surga atau neraka, nangis. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mana musyfiqin? Khaifin. Kita dulu ini di dunia nggak pernah kita itu seneng lepas, nggak pernah. Seneng kita pun tetap untuk akhirat kita. Kita nih seneng karena kita mantu, tapi kita nggak boleh lost control. Mantu pakai cara-cara yang Allah ridhoi. Jangan sampai nanti kita ini mantu tasyakuran tapi caranya Allah nggak ridho, jadi sebab masuk neraka. Orang yang mukmin di dunia ini nggak bisa seneng lepas, nggak bisa. Dia selalu senangnya pun dalam kontrol. Jangan sampai kita ini nanti mantu punya hajat, punya satu acara perhelatan, di situ ada khomer. Oh, ini kan untuk teman-teman bisnis yang non muslim, Pak Kiai. Anda sebagai sahibul bait mengundang orang yang datang mengikuti aturan Anda. Wis gawe apa anane. Mereka yang datang diberikan hidangan yang halal yang baik. Kenapa kita harus memikirkan orang, oh ini yang tamu saya, yang ini ahli khomer, kita siapin khomer. Nah, tamu kita yang seneng joget, kita siapin joget. Yang senengnya
Maksiat kita siapin maksiat, lah kita kok seneng untuk menyenangkan orang, membakar diri sendiri. Ya goblok kita ini. Kalau kita bikin acara perhelatan, tasyakuran atau resepsi apapun, jangan sampai di majelis itu ada khamr, ada minuman keras. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin fiha khamrun. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan duduk di satu meja, di atas kursi yang di meja itu ada khamrnya. Bahkan orang kalau masuk warung itu mboten saene jenengan yang mlebu warung niku dicek riyin. Ya, warung kene iki dodol khamr apa ora. Nek wis ngerti dodol khamr ya aja mlebu nang kono iku. Ya, dicek riyin. Jangan asal kita bledung. Nanti kita masuk lingga pas ngarepi botol khamr dulu, wah, kaget kita. Karena kita nggak ngecek dulu. Hadis Nabi, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya jangan duduk di suatu hidangan yang di situ ada khamrnya. Jangan duduk di suatu tempat yang di mejanya ada khamrnya. Warung jual khamr, jenengan nggak usah makan di situ, cari tempat yang lain. Biar dapat ridhonya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, ini kan hari kesenangan saya, Pak, ketemu sama teman-teman lama, reuni. Oh iya boleh. Wong mukmin iki seneng rapopo, menikmati dunia juga nggak apa-apa. Yang penting halal. Senengnya orang mukmin tuh selalu dibayang-bayangi dengan khawatir su'ul khotimah. Senangnya orang mukmin tuh selalu dibayangi kepingin senang akhiratnya melebihi senang dunianya. Berbeda dengan orang yang imannya masih sangat rendah atau mungkin nggak punya iman, bahkan dia senangnya lost control karena dia menganggap kenikmatan itu kenikmatan dunia selesai. Dia menganggap bahwa foya-foya di dunia selesai. Dia mungkin nggak yakin adanya alam kubur itu ada siksa dan nikmat. Dia mungkin nggak percaya ada surga dan neraka, mungkin nggak percaya. Atau mungkin dia dibohongi oleh sebuah suara bahwa dosa-dosamu sudah ditanggung oleh kami, bahwa kalian sudah dalam tanggungan kami, kalian tidak akan pernah lagi disiksa. Padahal di semua kitab samawi, ya, di kitabnya Nabi Musa, di kitab Nabi Ibrahim, semua kitab samawi menyatakan bahwa setiap manusia nanti akan datang kepada Allah masing-masing membawa amalnya. Nggak ada itu tanggungan-tanggungan, dosamu tak tanggung aku, nggak bisa. Qala ta'ala, afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda am 'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fis suhufil ula wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Allah mengatakan dalam Al-Quran, apakah mereka itu belum mendengar wahyu-wahyu Allah yang ada di kitab-kitab samawi terdahulu, suhuful khalil, kitab-kitab atau wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Ibrahim al-Khalil alaihi salam, kitab-kitab samawi yang Allah wahyukan kepada Musa wa Ibrahim alladzi waffa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi sebelum mereka. Semua wahyu samawi, semua ajaran-ajaran samawi menyatakan satu ajaran, semuanya sama. Apa itu isinya? Alla taziru
waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang bisa menanggung dosa orang lain. Engkau datang kepada Allah dengan amalmu, maka engkau bertanggung jawab kepada Allah dengan amalmu itu. Kalau Nabi saja ketika menasihati putrinya Fatimah yang tercinta, yang istimewa, yang tersayang di hati Nabi, apa kata Rasulullah? Ya Fatimah i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Hadis sahih. Wahai Fatimah putriku, beramallah. Jangan kau mengandalkan ayahmu, jangan kau mengandalkan ini aku putri Nabi, jangan. Kata Rasul begitu, nasihat Rasul untuk Siti Fatimah. Hai putriku Fatimah, beramallah. Sesungguhnya aku tidak bisa menanggung apa-apa untukmu di hadapan Allah. Nasihat Kanjeng Nabi begitu kepada putrinya. Lah kita, siapa yang menanggung kita? Maka bersyukur kalau kita itu di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, kita diberi oleh Allah hidayah, selalu ada khawatir. Ya Allah, khawatir tentang akhir hayat, maka menetes air mata berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnul khatimah. Memohon kepada Allah, nangis, minta husnul khatimah. Mungkin lagi diam-diam di kamar, bangun tidur, atau dia suatu saat ingat alam kubur, dia takut, ya Allah, nanti bagaimana di alam kubur sekian ribu tahun. Dia meneteskan air mata, takut alam kubur. Dan dia minta, ya Rabb, dengan rahmatmu yang luas, jadikan alam kuburku sepanjang apapun adalah alam yang nikmat, amin Allahumma. Dia menangis. Ini yang kata Al-Quran tadi, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Hai kawan, kita dulu di dunia ini sering nangis ya, sering khawatir ya. Kalau udah ingat akhirat, ingat surga, ingat hisab, kita ini sering khawatir. Iya bener, aku juga begitu. Tapi sekarang alhamdulillah. Kenapa? Kita sudah dapat nikmat. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah telah menganugerahkan kita surga dan kita diselamatkan dari azab as-samum. Karena Allah pernah bersumpah begini, Pak. Wa izzati wa jalali la ajma'u fi qalbi 'abdi baina amnaini wa khawfaini. Demi zatku yang suci dan agung, kata Allah, takkan pernah ku kumpulkan di hati hambaku rasa takut dan ketakutan dua kali. Barang siapa di dunia dia penuh khawatir tentang akhirat, barang siapa di dunia dia selalu ketar-ketir tentang su'ul khotimah, barang siapa dia ketar-ketir tentang alam kubur, sehingga dia mawas diri, dia hati-hati, dia berdoa, memohon selamat, maka di akhirat orang ini enggak akan takut lagi, kata Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Allah begitu, Pak. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, tidak pernah aku menggabungkan untuk seorang hambaku rasa takut dan ketakutan dua kali. Artinya apa? Kalau sudah di dunia dia banyak khawatir, dia banyak rasa takut kepada akhirat, dan dia banyak ibadah, dia banyak berbekal, dia banyak nangis sama Allah, di akhiratnya dijamin oleh Allah, kau nggak akan nangis lagi, kau nggak akan lagi khawatir. Di sini tempat kesenangan, tempat kebahagiaan, karena dijaga dari neraka dan dijadikan ahli surga. Allahumma ja'alna minhum, amin Allahumma amin ya rabbal. Dan demi keagunganku, kemuliaanku, kata Allah, tidak akan kugabungkan di hati hambaku rasa kesenangan total dua kali. Kalau orang di dunia ini sudah seneng-senengnya habis, foya-foyanya habis,
asal dia seneng apa yang dia mau jalankan, mau nabrak larangan Allah nggak peduli, mau ini ganggu kemaslahatan orang Islam nggak peduli. Oh, senengnya sudah totalitas di dunia, senengnya sudah tanpa batas di dunia, entek ngamek, bahasanya wong Jawa, entek ngamek. Orang yang kayak gini Pak, na'udzubillah, di akhiratnya tinggal nangis saja itu. Masuk alam kubur dia baru tahu alam kubur itu bagaimana siksaan alam.